Di bulan Ramadan banyak keutamaan-keutamaannya, diantaranya adalah keutamaan untuk umroh. Baginda Nabi SAW menyebutkan umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan itu adalah sama seperti orang naik haji, pahalanya seperti haji. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Diceritakan suatu ketika ada seorang wanita disebut dengan sebutan Ummu Sinan Al-Ansariyah. Suatu ketika ditanya Rasulullah, "Ma mana'aki minal haji?" Kok kamu tidak haji? Akhirnya dia menjawab, Abu Fulan, maksudnya suamiku, maksudnya kana lahu nadhihani. Nadhihan itu adalah untuk menyiram kurma. Maksudnya suamiku itu punya 2 onta untuk nyirami kurma biasanya. Hajja ala ahadihima, kemudian dia haji dengan salah satunya. Wal akharu, adapun yang satu lagi itu yaski ardan lana, untuk nyiram, nggak dibawa umrah. Jadi hajinya hanya ada 1 kendaraan, bukan 2. Jadi saya nggak bisa. Jadi kebayangin, orang dulu hajinya bukan sekarang naik bis full AC begitu, enggak, naik onta di bawah terik matahari. Nah, mendengar jawaban seperti itu, baginda Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada wanita tersebut. Subhanallah, begitulah, dan itu dari wahyu. Itu rahmat Allah. Wanita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena waktu itu adalah nggak ada biaya, nggak ada kendaraannya, akan tapi Nabi menghibur, fa inna umratan fi Ramadana, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i, itu adalah seperti melaksanakan haji sekali atau haji bersamaku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, ini keutamaan umrah di bulan Ramadan seperti mendapatkan pahala haji. Tapi yang perlu kami hadirkan di sini adalah kewaspadaan kita. Jangan sampai kita beribadah itu ternyata dengan hawa nafsu. Hawa nafsu, apapun bentuknya, ini tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kalau orang umrah biarpun di bulan Ramadan, biarpun sama pahalanya dengan haji, bukan berarti gugur kewajiban haji kita. Harus tetap kita melaksanakan ibadah haji nanti kalau mampu. 1. Yang kedua, sebagian orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan juga bahkan pernah umrah, ternyata mengejar pahala ini. Mengejar pahala bagus, akan tapi di saat kita sepi atau bebas daripada hawa nafsu. Contoh hawa nafsu bagaimana? Mengejar bisa umrah di bulan Ramadan, memaksakan, bahkan bukan memaksakan, dia tidak peduli dengan orang lain, saudara, sanak kerabat yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga dia enak umrah rutin, bahkan sekeluarga, dengan alasan untuk mendapatkan pahala seperti haji, umrah sekeluarga. Subhanallah, satu sisi memang ini adalah hal yang baik, akan tapi dalam melaksanakan kewajiban itu, kebaikan itu harus dibarengi dengan ketulusan, keinsyafan, dan harus ngerti prioritas, skala prioritas, sulamul awliyawiyat. Jadi prioritas haji adalah luar biasa, umrah adalah luar biasa pahalanya dari Allah. Umrah di Ramadan pun demikian. Akan tetapi tolong jangan nuruti hawa nafsu. Jika suatu ketika ternyata tetangga kita sakit dan kita sudah pernah umrah, tetangga sakit perlu bantuan, nggak bisa berobat, ketahuilah untuk memberikan tetangga kita uang untuk biaya berobat lebih bagus daripada umrah. Atau mungkin program di kampungnya nggak berjalan karena apa? Madrasahnya runtuh. Lalu kok masih mikir umrah? Bangun madrasahnya untuk belajar orang, lebih besar manfaatnya nanti. Bahkan kadang Masya Allah umrah bolak-balik, bibiknya kelaparan, bibiknya tidak bisa nyekolahkan anaknya, Masya Allah. Itu hawa nafsu. Nggak seperti itu ibadah. Makanya perlu kami ingatkan ini, jangan sampai mengejar umrah Ramadan, bahkan umrah, gaya umrah. Sekarang kan tren gayanya dikit umrah keluarga, umrah keluarga. Umrah keluarga boleh dan hal yang baik, akan tapi tolong jangan hawa nafsu, rugi, bahkan bisa menjadi sebuah kesombongan. Wah, umrah bersama, sehingga sombong ia dapat, kemudian apa, hatinya mati. Setelah itu kenapa? Nggak peduli dengan bibik, sanak kerabat dan saudara. Masya Allah. Bahkan termasuk diantaranya juga ini, ngajak umrah orang lain, bagus, membiayai umrah karyawannya. Membiayai umroh karyawan hal yang baik, akan tapi itu bisa saja juga dasarnya hawa nafsu.
Atau kesombongan kita pengen dikawal oleh karyawannya, sehingga nanti di sana juga main perintah enak kepada karyawannya. Padahal sang karyawan belum tentu dia memilih untuk diumrohkan. Bisa jadi dia lebih memilih uangnya. Maka kami himbau kepada orang-orang kaya yang gemar mengumrohkan pembantunya atau karyawannya, pikirkan. Jangan dengan hawa nafsu. Bagi Anda umroh, iya mungkin. Tapi bagi pembantu Anda, karyawan Anda belum tentu. Maka alangkah baiknya Anda tawarkan. Nggak usah diiming-imingi tentang keutamaan buat umrah di bulan Ramadan. Ini biasanya malah tertipu dia. Akan tapi tanyakan, ada bagian bagimu hadiah dariku, wahai karyawanku, biaya untuk umroh. Kamu pilih mana? Umroh atau yang lainnya? Bisa saja dia spontan menjawab, saya uangnya saja, karena saya punya kontrakan belum saya bayar, saya punya utang, saya punya anak sakit, saya punya ibu sakit. Mungkin seperti itu. Maka orang kaya pun jika ingin mengumrohkan, jangan latah gaya-gaya umroh, tapi lihat kebutuhan yang sesungguhnya. Itu baru benar. Makanya kami takut, sengaja kami ingatkan, jangan sampai kita mendengar berita tentang keutamaan umrah bulan Ramadan langsung berbondong-bondong, lalu lupa dengan yang ada di kiri kanannya, lupa dengan sanak kerabat dan saudaranya, sehingga dia beribadah ternyata dengan hawa nafsu, dan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita lakukan adalah diridhoi oleh Allah dan tidak dengan hawa nafsu. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa umrah di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, dengan tanpa kita melupakan kewajiban-kewajiban kita, ataupun tanpa kita lupa kepada sanak kerabat dan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa benar-benar dengan sesama baik dan dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Alhamdulillah, dini hari nanti insyaAllah Ana dan keluarga akan melaksanakan panggilan Allah untuk umrah. Yang ingin Ana tanyakan, apakah benar bisa melaksanakan umrah berulang kali dalam satu kali pemberangkatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing umrah berbagai travel? Ini khilaf di antara ulama tentang boleh mengulangi atau tidak, gitu kan? Pendapat yang pertama mengatakan boleh saja. Pendapat yang mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh mengulangi umrah itu, karena belum pernah ditemukan ada dalil yang menjelaskan Nabi dan para sahabat pernah mengulangi umrah dalam satu perjalanan. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, yang penting dia penuhi syaratnya keluar dari kota Mekah, gitu kan? Itu syaratnya. Allahu a'lam, lihat yang mana ringan buat antum, gitu kan? Yang mana ringan insya Allah nggak ada masalah. Karena saya pernah tanyakan sendiri kepada masyayikh ya di Masjid Nabawi, karena seringnya ada pertanyaan masalah ini, saya tanyakan kembali ke majelis-majelis mereka mengatakan tentu lebih baik orang tidak umroh lagi, gitu kan, karena memang belum ada dalil untuk lebih berhati-hati. Tapi belum ada pendapat ulama yang berani mengatakan itu bid'ah atau salah, enggak. Mereka cuma mengatakan ini khilaf aula, maksudnya ya dia meninggalkan yang lebih baik, hanya itu saja. Artinya Anda boleh lakukan kalau memang Allah mudahkan, ada kesempatan, maka tidak ada masalah, yang penting syaratnya keluar dari kota Mekah ya. Apa bisa membatalkan umrah untuk ibu kandung anak yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Setahu saya boleh saja. Ya, setahu saya Allahu alam ada pendapat yang mengatakan boleh. Badal itu artinya kalau Anda tidak bisa umrah, tidak bisa haji buat orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu, bisa kita mengeluarkan biaya yang diberikan kepada, kalau saya biasanya itu ke teman-teman mahasiswa di Madinah yang kemudian mereka menjalankan umrah atau haji buat kerabat yang sudah meninggal. Allahu alam. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan hanya di haji saja, gitu kan? Keutamaan umrah Ramadan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang wanita Ansor, "Mengapa Anda tidak ikut haji bersama kami? Kami hanya memiliki 2 ekor onta. Onta yang satu dipakai suamiku bersama anakku pergi haji, sementara yang satu digunakan untuk mengairi kebun," jawab wanita itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dinyatakan, wanita Ansor yang disebutkan dalam hadis di atas bernama Ummu Ma'qil. Ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, keutamaan ini hanya berlaku khusus untuk wanita itu dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Kedua, keutamaan ini hanya berlaku untuk orang yang sudah berniat haji namun tidak mampu melaksanakannya. Kemudian dia ganti dengan umrah di bulan Ramadan, sehingga dia mendapatkan pahala haji sempurna bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia hanya melakukan umrah
karena adanya niat untuk berangkat haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, keutamaan ini berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Inilah pendapat mayoritas ulama dari berbagai madhab yang empat, bahwa keutamaan dalam hadis ini tidak hanya berlaku untuk umum ma'kil, namun berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Insya Allah, pendapat ketiga inilah yang lebih kuat. Berikut di antara alasannya. Pertama, terdapat banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sehingga keutamaan umrah Ramadan tidak hanya berlaku untuk umum ma'kil. Kedua, pendapat bahwa ini khusus untuk mereka yang ingin haji, namun tidak mampu berangkat, kemudian digantikan dengan umrah Ramadan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena orang yang benar-benar ingin melaksanakan haji, kuat niatnya, sudah melakukan banyak usaha, namun dia terhalangi dan itu di luar kehendaknya, maka Allah akan memberinya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya karena semangat untuk berbuat kebaikan yang ada pada dirinya. Dan itu tidak perlu diganti dengan amal tertentu. Artinya, orang yang sudah berusaha hendak berhaji dan dia tidak jadi berangkat karena halangan tertentu, dia tetap mendapatkan pahala haji sekalipun dia tidak melakukan umrah. Akan tetapi, jika dia ingin mendapatkan pahala haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa melakukan umrah di bulan Ramadan. Fatwa Islam. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.